Wanita itu sudah memutuskan bahwa kekasihnya hanya akan menjadi miliknya. Sebelum menguburnya di tanah, dia memberinya hadiah terakhir. Setelah perpisahan yang emosional, dia menutup peti itu dengan lembut. Lalu dia mengikatnya dengan rantai besi dan menguburnya 100 m di bawah tanah. Abad-abad berlalu begitu cepat. Dari sebuah kota kecil yang dulu ada, kini menjadi pelabuhan modern. Namun wanita itu masih hidup karena dia adalah penyihir abadi, dan kini dia hampir melupakan pria penipu itu. Suatu hari para pekerja secara tidak sengaja menggali peti itu. Melihat peti yang terikat rantai, mereka semua sangat bersemangat. Mereka mengira di dalamnya pasti ada harta karun. Namun begitu rantai itu putus, pemandangan mengerikan muncul. Asap putih keluar dan dari dalamnya muncul bayangan hitam. Para pekerja terpaku ketakutan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah membangunkan seorang vampir yang telah tidur selama 200 tahun. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Klaus mengikuti ingatan samar menuju rumah besar tempat dia dulu tinggal. Tempat itu masih dipenuhi cahaya di dalam. Dua anak duduk di sofa melihat orang asing itu. Kakak perempuannya terkejut dan adik laki-lakinya terpana melihat bahwa pria itu persis seperti foto di dinding. Klaus senang bahwa keturunannya masih mengingatnya. Saat itu pemilik rumah saat ini masuk. Dia curiga melihat Klaus dengan pakaian aneh. Jonah berpikir bahwa ini adalah seorang penipu. Untuk membuktikan dirinya, Klaus berkata bahwa dia tahu semua rahasia rumah ini. Dia menekan tombol tersembunyi dan pintu kayu perlahan terbuka. Di dalamnya tersimpan mainan-mainan masa kecil Jonah tercengang. Namun itu masih belum cukup untuk meyakinkannya sepenuhnya. Kemudian Klaus menancapkan tongkatnya ke lantai. Lantai berguncang dan gambar di dinding bergeser. Terbukalah jalan rahasia yang menuju ke bawah. Jonah ketakutan karena cerita mengatakan bahwa leluhur mereka adalah seorang vampir. Tapi kemudian dia berpikir dia tidak akan menyakiti keturunannya sendiri. Klaus menuntunnya melewati jalan itu yang telah tertutup selama 200 tahun. Di sana ada tumpukan emas dan perak. Klaus berkata, "Ini semua warisanku, uang mengubah segalanya." Rasa takut Jonah lenyap. Dia membuat kesepakatan dengan Klaus. Sekarang tugas berikutnya adalah menemukan penyihir yang telah mengutuknya 200 tahun yang lalu. Klaus masih manusia biasa. Dengan statusnya dia memikat seorang pembantu lalu meninggalkannya. Dia tidak tahu bahwa Andra bukan wanita biasa. Dia adalah penyihir kuat. Saat Andra melihat Klaus jatuh cinta pada orang lain, amarahnya meledak. Dia melakukan sihir berbahaya. Kekasihnya menjadi gila hingga melompat dari tebing dan meninggal. Sedih, Klaus juga melompat setelahnya. Namun dia tidak mati. Andra mengubahnya menjadi vampir. Malam itu dia menghasut penduduk desa, memberitahu mereka bahwa Klaus adalah monster. Mereka menguburnya hidup-hidup. 200 tahun kemudian dia kembali untuk membalas dendam. Begitu berita penggalian tersebar, seorang wanita tiba di sana. Wajahnya tegas. Tidak lain adalah Andra yang bertahun-tahun lalu mengutuknya. Begitu dia tahu segel telah terbuka, dia langsung menuju rumah besar. Tanpa melihat siapapun dia masuk langsung dan berdiri di depan Klaus.